Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ada Bu Lina Rusli yang paling awal tadi datangnya. Beliau izin karena ada acara di sekolah tapi sambil menyimak. Bu Winarti, Pak siapa ini Pak Barara, Pak Bara Trikora, terus Bu Wit, Bu Rusdati, Bu Saida, Bu Siti, Bu Fairus, Pak Tangguh Wibisono, Bu Putri, Bu Rahmatul Hidayah. Terima kasih sudah on time gitu ya. Kita tunggu yang masih belum bergabung, ini baru 11, masih kurang 9 lagi. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau saya di grup agak mengatur Bapak Ibu ya, karena seperti yang saya kemukakan di awal, sejak awal ya, kita itu ada 3 penilaian ya, sikap, keterampilan, dan post-test ya. Jadi nanti sertifikatnya itu ada lulus dan tidak lulus Bapak Ibu ya. Ini memang apa ya, sudah peraturan dari P2 KPTK 2, jadi saya mohon maaf, saya sering mengingatkan Bapak Ibu, mohon diikuti Zoom-nya karena hanya dari jam 9 sampai jam 11 ya, 2 jam atau 3 jam maksimal, hanya itu saja gitu ya. Karena kita hargai ini apa ya, usaha dari P2 KPTK 2 yang ingin mengembangkan kompetensi guru BK ya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, saya tuh sering diundang di MGBK daerah-daerah Bapak Ibu ya. Karena MGBK-nya tidak dinasnya tidak memfasilitasi. Ya, mohon maaf banyak iklan di sini Bapak Ibu. Jadi saya tuh sering diundang di daerah Bapak Ibu. Saking pengennya mereka itu dapat pelatihan karena tidak difasilitasi dinas ya. Mereka mengadakan sendiri dengan MGBK-nya. Nah, kita di Jakarta yang sudah difasilitasi oleh P2 KPTK Jakarta Barat ya, minimal kita berterima kasih ya dan mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Itu sebagai wujud terima kasih kita kepada P2 KPTK 2 Jakarta Barat ya. Itu sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Yaitu tadi karena saya harus memberikan nilai ke Bapak Ibu ya dari nilai sikap, keterampilan dan post-test ya. Nilai sikap itu kami ambil dari kedisiplinan, dari sikap Bapak Ibu, dari keaktifan diskusi. Nilai keterampilan itu dari nilai tugas-tugas ya, tugas yang Bapak Ibu upload, yang Bapak Ibu presentasikan ya, itu semuanya kami nilai dan kami akumulasikan dengan nilai post-test ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin sebenarnya kan kita ada sesi ini ya, refleksi ya. Refleksi setiap akhir pertemuan. Ya, sebenarnya saya buatkan chat tapi sepertinya salah room atau bagaimana ya sehingga Bapak Ibu tidak bisa komentar di sana. Ada yang sudah komen di ini di link juga kemarin itu masih bergabung dengan kelas sebelah, kelasnya Pak Roy. Apa-apa karena sudah terlanjur ya. Bu Putri kemarin yang komentar di sana. Nah, karena di chat kita belum fungsi, sebelum kita pelajaran hari ini, Bapak Ibu ya, kita refleksi dulu pertemuan sebelumnya sekitar 5 menit ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari materi 3 ya. Materi 3 itu kemarin tentang materi 2 tentang identifikasi gejala stres dalam diri ya dan alat-alat ukur stres ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ada telepon dari tim, bentar saya angkat. Ya, di materi ya mohon maaf Pak Yuda, tadi saya
angkat HP-nya udah mati. Mudah-mudahan Pak Yuda masih monitor. Ya, Bapak Ibu, kemarin kan kita sudah membahas materi 2 dan 3, identifikasi gejala stres dalam diri, ya. Kemarin Bapak Ibu sudah mengisi angket identifikasi itu, terus alat-alat ukur stres yang Bapak Ibu isi kemarin ini ya. Kemarin membahas alat-alat pengukuran stres berupa skala stres ya, sekaligus mengidentifikasi gejala-gejala stres. Nah, dari pertemuan kemarin kira-kira kita diskusi refleksi dulu ya. Apakah kemarin Bapak Ibu menemukan kesulitan untuk mempraktekkan ya. Lalu kira-kira bagaimana tantangan, bagaimana Bapak Ibu mengatasi kesulitan itu, dan kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan selanjutnya terkait dengan materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang sudah membuat kemarin ya untuk refleksi, silahkan disampaikan. Kita refleksi dulu materi sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu di unmute atau raise hand yang sudah membuat refleksi pertemuan sebelumnya. Apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan, lalu bagaimana mengatasi kesulitan itu, dan kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapat materi sebelumnya? Bu Eni, jadi karena saya nggak tahu isinya seperti apa, jadi saya mau aja dari sini. Apa bisa terkata mungkin ya. Jadi saya pada refleksi yang LK 1 dan 2, saya sempat stres, Bu. Stresnya itu gini, udahlah jadi guru BK itu tugasnya banyak banget, apalagi pandemi gini kan 24 jam jadinya gitu kan ya. Malah ada kabar baru ditambahi tugas untuk menjadi juru bayar. Itu sempat stres banget gitu, Bu. Juru bayar Bu bendahara. Aduh, yang lain aja saya bilang gitu kan. Nggak bisa, Bu, nggak ada lagi orang katanya gitu. Semua tugas tambahan, tinggal tambahannya belum itu apa. Loh kan saya kan udah koordinator guru BK, saya bilang saya kan udah yang inklusi. Saya tuh udah banyak banget, saya bilang gitu ya, karena memang teman-teman udah pada pensiun. Terus ada juga yang pindah tugas. Jadi karena kondisi seperti itu mau nggak mau yang ada yang dimanfaatkan secara maksimal kan begitu. Hari itu saya stres banget. Stresnya gini, ya ampun ini kerjaan guru BK aja dari pagi sampai sore sampai malam aja masih terus gitu kan ya. Nah sementara ini nambah gitu kan. Dan harus ngelihat lagi BOP, bos, apa segala macam kan gitu ya, rekanan-rekanan. Ini kan bukan hal yang mudah gitu kan menurut saya. Jadi di situ saya sempat stres banget, tapi saya pikir lagi, ya mau dibilang apa gitu kan. Saya bilang, aduh yang lain aja, nggak bisa, udah nggak ada lagi gitu. Itu saya sempat stres banget, stresnya. Tapi saya pikir lagi, ya sudahlah, bismillah jalanin aja sebisanya. Karena di jam kerja yang sama, di dua kegiatan yang berbeda gitu kan. Itu kan sangat sulit sekali buat kita. Sedangkan kita melayani siswa yang sekarang itu kelas 11 itu kan PKL. Dan tahu sendiri PKL di zaman pandemi gini nih luar biasa. Absensi mereka harus kita cover kan gitu. Absensi. Terus lagi pula kita terima konsultasi mereka siswa yang mau masuk PTN. Ini kan lagi waktunya dari Januari sampai nanti bulan Mei itu kan masih benar-benar waktu stressing gitu kan ya. Nah, itu yang kayaknya saya agak sedikit ngebul di kepala sampai sekarang nih Bu gitu. Nah itu akhirnya kemarin itu diminta saya ke sekolah. Padahal saya tuh lagi kondisinya lagi nggak fit. Radang tenggorokan, terus darahnya lagi rendah, naiknya susah banget gitu. Ini kalau udah kliyang-kliyang gitu loh Bu. Itu udah luar biasa perjuangannya. Ini baru enakan hari ini. Kemarin udah disuruh ke sekolah, ya sudahlah jalanin saja walaupun gemetar-gemetar jalan juga lah gitu.
Jadi kondisinya seperti itu, Bu. Stresnya di situ mungkin. Jadi kayaknya udahlah pula saya ini kan sebagai ketua MGBK SMK Jakarta Barat. Kita banyak kegiatan pula kan, Bu, webinar, Zoom, apa segala macam. Jadi makan cenderung terlambat melulu. dari situ udah kecapean, kata dokter, Ibu kecapean, Ibu istirahat. Ya iya dok, iya aja deh. Emang kecapean, iya kecapean, udah capek semuanya deh gitu kan ya. Nah itu di LK itu saya tuangkan seperti itu. Tapi begitu saya kirim, saya cek, lah kok yang kosong yang keterkirim gitu. Kan bisa dihapus. Halo. Ya. Coba di halo. Saya nggak kedengaran suara Bu Eni deh. Oh gitu. Bapak Ibu yang lain dengar suara saya terdengar kan? Kecil banget deh, Bu. Oh, kecil. Suaranya saya blur Bu dengarnya. Kenapa, Bu? Blur. Iya. Suaranya di saya suaranya kayak double. Ngapain? Gema gitu. Gimana sekarang? Sudah. Kecil ya, Bu ya? Masih kecil suaranya. Suara ini gema. Iya. Coba saya gimana sekarang? Apa sudah jelas suara saya? Karena kalau tidak saya mute semuanya, ini biasanya suara saya kalah. Gimana Bu Wit? Sudah jelas suara saya? Masih tetap kecil? Sudah Bu, jelas. Kalau di saya sudah jelas Bu Eni. Oh iya. Sudah jelas. Oke. Jelas Bu. Ya, terima kasih Bu Rusdati yang sudah menyampaikan hasil refleksi dari materi sebelumnya ya. Luar biasa sekali kegiatan Bapak Ibu di sekolah ya. Kalau biasanya di sekolah-sekolah lain itu biasanya ada ada statement bahwa guru BK itu enak ya, nggak ada kerjaan gitu. Sementara guru mapel yang lain itu harus memberi tugas, harus memberikan nilai gitu ya. Sebenarnya tugas kita kan sangat banyak sekali, apalagi kalau guru BK-nya itu jumlahnya juga masih kurang ya kan. Rata-rata di sekolah itu kadang satu guru BK mengampu 300 bahkan 500 siswa ya. Nah, itu juga bisa menjadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rusdati tadi, bisa menjadi penyebab stres dari Bapak Ibu ya, harus menangani ratusan peserta, sementara jumlah gurunya hanya sedikit ya. Nah, tadi tindakan yang dilakukan Bu Rusdati ya tetap dijalani saja ya, karena memang itu tugas utamanya. Kalau menurut Bu Rusdati tadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang lain, satu lagi mungkin ada yang ingin menyampaikan, kira-kira kemarin pada saat saya beri angket yang harus diisi, itu kira-kira Bapak Ibu apakah ada kesulitan saat mengisi ya? Lalu bagaimana mengatasi kesulitan tersebut dan kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan selanjutnya? Saya boleh Bu? Ya, Bu Putri, silakan. Ya, kalau kesulitan untuk mengisi angket sih tidak ya Bu. Paling secara teknis aja karena saya mengerjakan di handphone kemarin juga. Karena terus saya lagi ada gangguan. Ya. Itu. Cara mengatasinya saya jadinya ngirimnya screenshot gitu bentuknya karena itu yang bisa saya lampirkan. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu lah. Yang penting saya bisa mengerjakan dan bisa terlihat gitu hasilnya. Gitu. Nah, untuk hal yang akan dijalani ke depannya, dari refleksi yang kemarin, mau saya coba gambarkan sedikit ya, Bu. Iya. Kemarin itu kan dalam refleksi itu ada beberapa pertanyaan gitu, yang sehingga saya menyadarkan saya juga gitu sebagai guru BK gitu di sini, berpikir bahwa oh ternyata selama pandemi ini tuh yang stres tuh bukan siswanya aja gitu, karena kan selama ini topik-topik yang diangkat di media sosial terutama
itu tuh siswa stres, mengalami banyak tugas, bla 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 bla. Mereka lupa gitu bahwa gurunya pun sama gitu. Nah, dari yang sebelumnya saya mungkin menyangkal, dan mungkin guru-guru di sini juga merasakan, menyangkal bahwa kita tuh ternyata pusing ya, kita tuh ternyata stres ya dengan hal-hal yang kita alami dengan pandemi gitu. Tapi akhirnya karena mungkin itu karena itu tuntutan gitu ya untuk kita namanya juga kerjaan gitu, namanya juga apa ya? Namanya juga tuntutan kita, emang profesi kita gitu. Tapi pada akhirnya ternyata kita juga manusia gitu, sama gitu, bisa stres. Seperti itu sih, Bu. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu Putri. Luar biasa sekali. Ya, kemarin memang saya lihat Bu Putri berupa screenshot tugas-tugasnya ya, tapi nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu sudah berusaha untuk mengerjakan. Ya. Nah, untuk LK itu memang sudah saya beri nilai. Apa sudah nampak Bu Putri nilainya? Di bawahnya ya Bu ya? Iya. Hanya satu ya Bu? Di pertanyaan nomor 1 aja ya Bu? Oh gitu, berarti mungkin belum nampak ya, padahal sudah saya beri nilai mulai dari LK1, kan kita juga LK. Iya. LK-nya. LK-nya ya. Ya udah nanti saya cek ya Bu. Belum terlihat ya? Iya, bentar saya coba cek. Ya. Bapak Ibu yang lain apakah sudah bisa melihat nilai dari saya? Bisa dijawab di chat kalau mungkin kesulitan unmute. Ya, mungkin bisa nilai yang belum tahu ya. Ya coba nanti saya. Sudah Bu Eni, saya sudah nanya. Bu Zainur Rahman, siapa? Yang sudah tadi Bu siapa? Saya sudah Bu, sebenarnya udah Pak Zainur Rahman ya. Nilainya sudah terlihat ya Pak? Belum terlihat. Oh, belum terlihat. Saya sudah. Tapi ini chatnya masih disable ini Bu. Oh gitu. Ya, makasih yang Bu ya. Sudah Ibu siapa? Saya Bu Eni, Bu Rohman. Saya Bu Rahmatul Hidayah. Sudah bisa dilihat nilainya? Sudah. Oh, udah. Coba Bapak Ibu nanti. Saya khawatirnya saya yang salah ini ya. Ibu sudah terlihat mungkin Bu yang Eni. Sudah. Ya Bu Putri. Punya saya LK2-nya error gitu ya Bu. Kenapa ya Bu? LK1-nya sudah ada nilainya? Ada Bu. Ada. Yang LK2-nya no attempt. Submission-nya. Iya. Kemarin Bu Putri yang LK2 itu sudah saya nilai. Ternyata kan terhapus. Nah, jadi saya buat room lagi. Silakan diupload lagi. Mohon maaf. Oh gitu. Iya, oke, nggak apa-apa Bu. Waktu malam kan saya buat pengumuman lagi itu Bu Lina kebingungan, Bu, kok LK-nya menghilang tadi ada gitu. Apa benar Bu gitu kan. Jadi saya cek lagi di LMS, ternyata iya benar kayaknya kehapus. Makanya saya buat lagi. Jadi yang sudah mengumpulkan untuk LK2 saja itu bisa dikumpulkan lagi. Oke, baik Bu. Makasih Bu. Ya. Sama-sama. Yang Puramatul Bu Eni, maaf Bu Eni, cara lihat nilainya gimana ya Bu ya? Oh ya, Bu Fairuz Asifa. Puramatul Hidayah sudah bisa melihat nilainya. Bisa berbagi Bu, bagaimana Bu Rahmatul melihat nilai? Saya tuh ngelihat di di LK, terus dibuka kan yang biasa ada tulisan kita bisa edit tuh bisa edit submission, tapi di bawahnya itu ada nilai udah berapa per 100 gitu kan kalau nilainya itu kayak di Google Meet. Saya lupa sih langkah-langkahnya, saya harus buka dulu. Iya Bu Fairuz, coba nanti dibuka lagi LK-nya ya. Di bawahnya itu ada nilai. Ya, coba saya ini ya Bapak Ibu ya. Saya buka LMS-nya. Bentar. Jadi kemarin sudah saya beri nilai semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu harus membuka LK-nya ya, membuka LK-nya. Oh, saya sudah Bu. Oh, Pak Zainur sudah ada nilainya ya? Alhamdulillah 92 Bu. Oh ya, betul. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Jadi di LK ini kan kelihatan Bapak Ibu
17 orang ya yang sudah submit, ya kan? Dari 20 itu 17 yang sudah submit. Ini untuk LK1. Coba kita buka. Nah, kalau di saya munculnya seperti ini ya. Terus grade ini nilai. Masalahnya saya dengan Bapak Ibu beda ininya, apa namanya? Nah, ini kan sudah ada nilainya di sini. Nanti di Bapak Ibu juga akan nampak. Coba dibuka lagi LK-nya ya. Itu. Jadi di sini sudah saya beri nilai untuk LK1, LK2-nya juga sudah, ini Bu Syarifah Aini sudah saya beri nilai. Terus di sini nanti juga terlihat 17 orang yang sudah mengumpulkan. Ya, ini 3 belum saya nilai, yang 17 ini sudah. Tuh. Nah, ini yang belum mengumpulkan, mohon maaf ya. Di sini Pak Rudi Rohdian, Pak Yudi Ari, Pak Budi Santoso, ya, ini yang belum mengumpulkan 3 orang untuk LK1. Nah, ini yang sudah mengumpulkan Bu Putri, Bu Sri Ambarwati, ini sudah saya beri nilai. Bu Sri Ambarwati, Bu Wit Susanti, Bu Zoraida, Bu Lina, Bu Sulistia, Bu Siti Nurebo, sudah. Ya. Nah, ini yang sudah Pak Tangguh, Bu Fairus, Bu Dia Sakita, Bu Winarti, Pak Satria, Bu Syarifah, Pak Zain. Ya, ya. Bu itu yang Rusdati masuk tapinya ya Bu ya, tapi saya belum bisa ngelihat gimana caranya. Ya, ini udah bisa terkirim tapi ya. Kemarin lewat nilai ya. Mungkin masih kosong ya, yang terkirim itu mungkin kosong kali ya. Ya. Kurang materi sudah. Jadi untuk LK1 belum orang ya. Pak Yudi, Pak ini saya kan kuatirnya salah upload. Iya, salah upload kali ya. Ya. Urus dan tolong dulu. Biar maaf. Apunten. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu yang tugas LK1, 3 orang yang belum. Ini sambil saya mengingatkan, khawatirnya Bapak Ibu salah upload atau masih bingung caranya. Jadi sudah saya beri nilai, terus berikutnya LK2, materi 2. Materi 2. Oh ya, materi 3 ya, kemarin di materi 3 itu ini LK2 skala stres. Nah, ini baru 9 orang untuk LK2 yang sudah mengumpulkan. Bu, ini barusan saya ngirim LK2, baru banget. Iya, coba saya ini ya. Ya masuk belum? Karena baru 9 orang di sini. Yang sudah ini Bu Wit Susanti, Bu Winarti, Bu Lina, Pak Zainur, Biasa Kita, Bu Fairus, Bu Rahmatul Hidayah, Bu Saida, Bu Putri. Ini. Oh, Bu Putri sudah masuk berarti ya? Iya, kemarin udah saya submit tapi nggak ada ternyata kan. Iya. Jadi barusan saya submit lagi. Iya. Ya, Bapak Ibu tolong yang belum ya, karena di sini ada batas waktunya maksimal hari ini ya. Jadi 9 jam 42 menit lagi itu sudah nggak bisa mengumpulkan. Seperti itu. Mungkin kemarin ada yang sudah mengumpulkan karena terhapus, silahkan nanti diupload lagi ya. Jadi yang sudah mengumpulkan itu baru 9 orang yang saya sebutkan tadi itu. Bu Wit, Bu Winarti, Bu Lina, Pak Zainur, Bu Diah, Bu Fairus, Bu Rahmatul Hidayah, Bu Saida, Bu Putri. Ini yang sudah mengumpulkan LK2. Yang belum, waktunya masih 9 jam, 10 jam ya. 10 jam lagi, sekarang jam 10 ya. Sampai jam 7 malam masih bisa. Ini ada batasnya Bapak Ibu di sini. Ya.
Karena maaf Bu Eni. Iya, Bu Putih. Ini kayaknya LK2-nya kemarin saya ngirimnya berbarengan sama LK1, nggak kebaca kali Bu ya? Oh, apa gitu. Saya kirim ulang ya? Iya, walaupun berbarengan, tapi kan di situ roomnya berbeda Bu, nggak masalah sebenarnya. Atau mungkin Ibu salah lokasi bisa jadi. Ya. Iya. Nanti saya coba kirim ulang ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu kalau upload sesuai ini ya, kalau LK2 ya di sini LK2, ya kan? Karena setiap materi itu kan ada LK-nya di sini. Nah, hari ini kan kita materi 4A. Nanti ada LK3 sama LK4. Nah, nguploadnya di room masing-masing, jangan dijadikan satu. Karena nanti ada kolom penilaiannya di sana. Jadi saya bisa memberikan nilai masing-masing. Kalau digabung, saya juga susah untuk ini Bapak Ibu ya, untuk memberikan nilai di sana. Itu ya Bu Siti ya. Iya, siap Bu. Terima kasih banyak. Ya, masih ada 7 jam lagi. Bu Eni, maaf. Iya. Semalam kan Ibu suruh refleksi dan saya cuma langsung ngechat gitu aja tapi nggak tahu tuh di situ nggak ada chat dari Bu Eni. Saya cuma ngetik aja udah di kolom chat. Saya nggak ngerti deh itu kekirim atau enggak, atau Ibu baca atau enggak. Iya. Saya semalam sempat ngecek dari Ibu ya. Jadi bentar. Malam saya chat memang ada yang masuk gitu ya, berusaha untuk komen, cuman nggak terbaca juga dengan saya gitu, nggak apa-apa. Jadi untuk refleksi kita sampaikan di pagi ini saja. Sebenarnya itu hanya tambahan sih ya. Saya juga mungkin kalau chat masih belum terbiasa, biasanya kan saya menggunakan Google Class ya, jadi kita sambil belajar bersama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang, oh Bu saya punya ide cara membuat chat begini, silahkan nggak apa-apa, saya malah seneng. Ya, karena kita bisa saling mengisi satu sama lain ya. Siapa tahu dengan Bapak Ibu terbiasa seperti ini nanti bisa digunakan untuk layanan informasi, layanan klasikal ke anak-anak ya, karena kita kesulitan untuk tatap muka ya, dengan biasa seperti ini kita bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Ya, nggak apa-apa Bu. Sempat saya lihat juga sih semalam itu. Ada yang berusaha komen, cuman nggak terbaca juga di saya gitu. Ya, terima kasih Bu Rohmatul. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya untuk tugas-tugasnya yang belum mengumpulkan dan yang sudah mengumpulkan ya. Nah, berikutnya kita masuk di materi 4A. Yang pertama materi teknik relaksasi ya. Tatap muka via Zoom hari ini. Terus nanti ada LK3 dan LK4 yang semalam sudah saya siapkan itu. Nah, untuk bentar saya izin share screen. Ya, sebelum kita memulai materi Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk speaker dulu biar kita bisa relax ya. Sudah nampak ya di layar? Tes konsentrasi. Bapak Ibu bisa dinyalakan speakernya bisa diambil. Ya. Kita ya Bu. Sebentar. Setelah itu mute lah. Ya Bapak Ibu. Kita tes konsentrasi nanti Bapak Ibu jawab spontan. Di ya. Yang pertama awal tes OPS. Putih. Warna Putih.
Ya. Apa warna itu? Putih. Sapi minum apa? Susu. Air. Yang benar. Sapi minum Air. Tadi ada yang susu kan? Ada. Yang menjawab itu konsentrasinya masih terganggu ya. Sapi air. Coba sekalian arang hitam. Alis warna hijau. Kalau itu memang ini ya karena warnanya. Terus kelelawar pada malam hari. pagi Bu. Ini pada siang hari. Ya, itu siang. Pada siang. Jawab malam. Berarti masuk konsentrasi. Kelelawar yang kalau mereka berkeliaran kanan. Nah, ternyata ini siang. Sekali lagi. Kemudian sekarang lebih konsen. Cendol warna Hijau. apa berwarna Hijau. rumput berwarna Hijau. berapa makan Rumput. Jerami ya. Daun ya. menjawab konsentrasinya masih 100%. Itu makan Nasi penuh. Ada yang benar. ya apa-apa. Nanti Bapak konsentrasi lagi. Maaf lagi. Karena kalau tidak saya mute, suara saya menggema di sana Bapak Ibu ya. Itu hanya untuk ini aja sih ice breaking biar Bapak Ibu tidak bosan dan mudah-mudahan bisa lebih konsentrasi lagi ya. Berikutnya saya buka materi relaksasi ya. Bentar saya cari dulu. Hari ini kita masuk materi keempat ya, tentang relaksasi. Bapak Ibu, kemarin sudah saya kirim PowerPoint yang ini ya. Ada di materi 1 ya, jadi tidak, karena satu PowerPoint ini sudah untuk sampai hari kelima ya, jadi cukup dilihat di ini ya, di PowerPoint yang hari pertama ya, tidak saya upload lagi di materi lain. Yang di materi lain hanya ada modulnya ya, penjelasan. Jadi kalau ingin menyimak PowerPoint ada di LMS yang materi 1 dan sudah saya share juga di grup kemarin. Ya, jadi kita sudah masuk di slide yang ini ya, relaksasi. Tuh. Ya, jadi kita masuk di ini ya, yang teknik relaksasi. Aduh, maaf. Ya, kita menyerap pesan dari penginderaan yang kita alami, lihat, mendengar, mencium, mengecap, dan menyentuh. Informasi yang ditangkap oleh indera tersebut akan diteruskan ke otak. Ya. Jadi jika pesan diterima sebagai ancaman, maka tubuh akan bersiap-siap melakukan pertahanan, sehingga harus diprogram ulang agar kembali pada keadaan seimbang, ya, yaitu dengan teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi yang kita pelajari yaitu relaksasi pernafasan diafragma. Dan yang kedua relaksasi otot bertahap ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuka LMS, di situ sudah ada video-video contoh ya.
bagaimana relaksasi pernafasan dengan diafragma, lalu bagaimana relaksasi otot bertahap. Ya. Nah, manfaat teknik relaksasi, ini metode relaksasi juga dapat digunakan karena dapat melepaskan ketegangan pada otot dan syaraf, ya. Sehingga otot dan syaraf akan mengirim sinyal ke otak. Kemudian otak akan berhenti mengirim pesan panik, ya, pesan panik pada sistem syaraf, dan ketenangan fisik dan mental secara umum dapat segera hadir. Saat individu waspada akan tegangan yang dia rasakan pada tubuhnya dan segera melakukan langkah untuk melepaskan ketegangan tersebut melalui relaksasi, maka semakin baik efeknya dalam mengurangi stres. Nah, untuk relaksasi diafragma ini Bapak Ibu, langkah-langkahnya yang pertama, posisikan tubuh dengan nyaman, ya. Boleh duduk, boleh berbaring, ya, dengan mata tertutup. Yang penting posisi senyaman mungkin, ya. Usahakan pakaian ini longgar, ya, di sekitar leher dan pinggang, ya. Terus letakkan tangan di atas perut. Berikutnya, hirup nafas perlahan, ya, melalui hidung. Biarkan perut menonjol hingga tangan terasa terangkat, ya. Lalu hembuskan melalui mulut yang dirapatkan. Lalu diulangi siklusnya, ya, 1 menit diikuti istirahat 2 menit, diulang sebanyak 5 kali dalam 15 menit. Ini untuk relaksasi diafragma. Kalau relaksasi otot bertahap, metode ini meliputi menegangkan dan merelekskan otot dalam serangkaian langkah-langkah, ya. Ada 2 prinsip utama dalam teknik ini, ya, yaitu yang pertama menegangkan sekelompok otot di saat bersamaan untuk membuat lebih waspada pada rasa tegang tersebut. Nah, relaksasi otot dan rasa tegang mengalirkannya ke luar tubuh. Cara relaksasi otot bertahap secara mandiri ini dibutuhkan sekitar 15 menit, ya, untuk latihan relaksasi. Bapak Ibu temukan tempat yang tenang, yang tidak ada gangguan, ya. Duduk nyaman, tegak lurus, bisa bersandar pada kursi dengan kedua kaki lurus di lantai. Tutup mata, gunakan teknik kontrol pernafasan sekitar 5 menit. Tegangkan setiap kelompok otot berikut setiap 5 menit, ya. Kemudian relaksasi kembali otot tersebut dengan sempurna. Ya, kalau di video tadi ada contohnya, misalkan dengan mengatakan O gitu, ya, O berapa 5 menit, secara 5 dalam hitungan, ya, 1 sampai 5 detik, ya. Jadi menegangkan, ya, beberapa kelompok otot, ya, bisa di bagian muka, bisa di bagian tangan dan lain-lain, ya. Jadi relaksa itu ya. Jadi menegangkan setiap kelompok otot, ya, setiap 5 menit, kemudian rileks kembali, ya, direlakskan kembali otot tersebut dengan sempurna selama 15-20 menit, ya. Jadi Bapak Ibu di situ bisa memperhatikan baik-baik perbedaan sensasi tegang dan rileks, ya. Otot yang diatur itu biasanya lipat kedua pergelangan tangan, ya, dilipat kedua pergelangan tangan dan kencangkan otot bisep dan lengan atas seperti mengangkat beban, gitu, ya. Terus ada yang dengan cara mengerutkan kening, ya, keningnya dikerutkan seperti ini, terus dikencangkan otot wajah hingga wajah berkerut. Majukan bibir dan tekan lidah ke langit-langit mulut. Bungkukkan punggung, kemudian rileks. Ya, nanti ada contoh videonya Bapak Ibu, ya. Terus lengkungan punggung saat menarik nafas, ya, dan penuhi rongga dada. Kemudian rileks, ya. Lalu ambil napas dalam, perlahan dorong ke perut ke arah depan. Setelah itu rileks lagi. Berikutnya, dorong kaki dan jari-jari ke belakang, mengencangkan otot tulang kering. Ya, setelah itu rileks,
Terus lipat ujung kaki bersamaan dengan Anda mengencangkan otot betis, paha, dan pantat. Kemudian rileks ya. Nanti kita praktek. Nah, ini tata cara relaksasi otot bertahap ya. Sebelumnya Bapak Ibu ambil tempat yang nyaman ya. Bapak Ibu nanti kalau ingin praktek ke siswa ya ini bisa disampaikan ya instruksi yang pertama. Silakan anak-anak duduk senyaman mungkin, boleh bersandar ya. Apabila ini adalah posisi duduk yang nyaman menurut Anda, kemudian tutup mata ya, boleh duduk, boleh berbaring, pokoknya senyaman mungkin. Berikutnya, pusatkan pikiran Anda pada tangan kanan Anda dan hilangkan semua ketegangan yang ada selama 5 detik. Nah, konselor memberikan hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rileks, dan rilekskan semua otot lengan kanan Anda. Lemaskan otot-otot lengan Anda selama 5 detik. Kita nanti memberikan hitungan 1 sampai 5 ya. Jadi nanti kita langsung praktek saja Bapak Ibu ya. Ini instruksi-instruksi di PowerPoint dan di modul itu yang bisa Bapak Ibu pelajari nanti ya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa hafal gitu ya. Tapi sekarang di YouTube juga sudah banyak sekali Bapak Ibu ya kalau ingin melakukan relaksasi itu ke anak-anak gitu ya. Biasanya sebelum pelajaran dimulai tadi Bu Lina sudah bercerita ya pengalamannya di sekolah. Setiap memulai pelajaran itu anak-anak diajak untuk relaksasi. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing ya. Untuk relaksasi ini. Nah, nanti Bapak Ibu ada 2 tugas ya. Yang pertama mempraktekkan teknik relaksasi pernafasan diafragma. Nanti kita tayangkan dulu videonya sebelum Bapak Ibu mengerjakan tugasnya. Lalu yang kedua mempraktekkan teknik otot relaksasi otot bertahap. Ya, jadi nanti dibuat video. Boleh pada saat kita praktek nanti Bapak Ibu videokan. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu membuat sendiri ya. Membuat video sendiri juga boleh gitu ya. Bebas ya, yang penting Bapak Ibu berusaha untuk mengerjakan. Tapi maksud saya kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat video sendiri yang bagus malah lebih baik gitu ya. Nanti saya berikan linknya, dikumpulkan di link. Karena kalau dimasukkan di LMS, rekaman video itu tidak cukup. Di LMS itu terbatas ukurannya ya. Untuk yang praktek relaksasi pernafasan bisa mandiri ya ini ya, bisa per orang ya, mempraktekkan teknik pernafasan. Kalau yang teknik relaksasi otot ini nanti bisa per kelompok ya. Jadi relaksasi otot kalau per kelompok nanti kan bisa dibagi-bagi, bagian yang lengan atas ya, videonya siapa, nanti bagian yang relaksasi di wajah itu bagiannya siapa gitu ya. Yang LK4 kita buat kelompok, yang LK3 mungkin nanti individu saja. Nah, dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita praktek dan kita buka videonya yang ada di YouTube. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini ya, kita buka videonya yang ada di LMS. Di chat juga belum ada ya, belum ada pertanyaan. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk unmute bisa klik di chat ya, sehingga saya nanti sambil menjawab. Nah, berikutnya kita lihat ini ya, video contoh. Kalau Bapak Ibu sudah membuka LMS, itu sudah saya isi video-video contoh ya. Ini untuk contoh pernafasan diafragma. Coba kita putar. Kalau sedang stres, nafas bagaimana?
Seperti itu biasanya lebih cepat dan lebih dangkal. Nah, bagaimana kalau nafas ketika kita sedang rileks? Kita lebih tenang, dan kalau diperhatikan, nafas yang paling efektif adalah nafas dari perut, yaitu biasanya tidak kempis, kempis dengan sangat tenang, karena hanya diafragma kita sebetulnya yang bergerak. Selain itu, ritmenya juga beda. Kita coba sekarang ya. Nafas 4 hitungan kita tarik, kita tahan 7 hitungan, kita lepaskan lagi 8 hitungan. Mudahnya dengan beberapa kata-kata seperti ini. Nafas ringan, tenang, nyaman, bahagia. Lepas, bebas, damai, lega. Rasakan. Kalau kita ulang dan kita rasakan nafas itu, makin lama makin rileks. Ya, itu untuk penjelasan video contoh pernafasan diafragma. Nah, ini berikutnya contoh video. Bentar, saya buka lagi. Berikutnya video relaksasi ya. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage projects, sales, menjadi nyaman sekali. Nah, coba Bapak Ibu yang ini kita sambil praktek ya. Silakan Bapak Ibu ambil posisi senyaman mungkin ya. Boleh kalau mau sambil direkam ya. Silakan kita bersiap-siap dulu. Anda memasuki sesi relaksasi. Tarik nafas dalam. Silakan diikuti ya, hembuskan Bapak Ibu. Perlahan. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Sekali lagi. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan dan silakan pejamkan mata Anda. Bernapaslah dengan nyaman, dengan santai dan rileks. Sekarang fokuskan perhatian Anda pada setiap tarikan dan hembusan nafas Anda. Niatkan dalam hati, ikuti kata-kata saya. Mulai saat ini, setiap tarikan dan hembusan nafas saya membuat saya semakin tenang, semakin nyaman, dan semakin rileks. Sekarang silahkan fokuskan perhatian Anda pada setiap tarikan nafas dan hembusan nafas Anda. Sambil Anda rasakan di setiap tarikan dan hembusan nafas Anda, membuat seluruh tubuh dan pikiran Anda menjadi semakin tenang dan semakin rileks. Silahkan istirahatkan seluruh tubuh dan pikiran Anda. Biarkan tubuh dan pikiran Anda
beristirahat, santai, dan rileks sekali. Semakin tenang, semakin nyaman, dan semakin rileks. Sekarang, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dalam, dan hembuskan perlahan. Bernafaslah dengan nyaman, dengan rileks, nyaman sekali. Sekarang, aturlah nafas Anda senyaman mungkin, serileks mungkin, sambil Anda rasakan relaksasi sekarang mulai mengalir dari ujung-ujung jari kaki Anda. Lemaskan seluruh otot-otot yang ada di jari kaki Anda. Biarkan seluruh otot yang ada di jari kaki Anda menjadi santai dan menjadi rileks sekali. Sekarang rasakan relaksasi mengalir lagi di seluruh telapak kaki Anda. Buatlah seluruh telapak kaki Anda menjadi rileks, menjadi santai. Dan sekarang, rasakan relaksasi mengalir lagi di betis Anda, betis kanan, juga betis kiri. Lepaskan semua ketegangan yang ada di betis Anda, kanan dan kiri. Buatlah kedua betis Anda menjadi rileks sekali, lemas sekali, dan sangat nyaman. Kalau sudah, sekarang rasakan relaksasi ini mengalir di kedua paha Anda, kiri dan kanan. Lemaskan seluruh otot yang ada di paha Anda, kiri dan kanan. Biarkan paha Anda beristirahat. Biarkan paha Anda menjadi nyaman sekali, rileks sekali. Kalau sudah, sekarang sebarkan relaksasi di pinggang Anda, menjalar hingga ke punggung Anda. Lemaskan seluruh otot yang ada di pinggang, juga di punggung Anda. Biarkan seluruh otot yang ada di pinggang, juga punggung Anda, menjadi lemas sekali. Nyaman sekali. Rileks sekali. Semakin lama, seluruh otot yang ada di pinggang, juga punggung Anda, menjadi sangat santai sekali. Sangat nyaman. Sekarang, silahkan sebarkan relaksasi ini di perut
sampai ke dada Anda. Biarkan perut dan dada Anda menjadi sangat nyaman, sehingga membuat nafas Anda terasa begitu bebas, begitu ringan, begitu nyaman. Rasakan perlahan-lahan nafas Anda menjadi semakin nyaman, semakin lega, semakin ringan. Dan sekarang, silakan sebarkan relaksasi ini mulai dari pundak, lengan, menjalar hingga ke ujung-ujung jari tangan Anda. Lemaskan seluruh otot, mulai dari pundak, lengan, hingga ke seluruh jari tangan Anda, kiri dan kanan. Biarkan seluruh otot mulai dari pundak, lengan, serta otot-otot jari tangan Anda beristirahat. Semakin lama, semakin nyaman. Sekarang, rasakan kembali relaksasi mengalir di leher Anda. Melepaskan semua ketegangan yang ada di leher Anda. Biarkan seluruh otot yang ada di leher menjadi lemas. Biarkan seluruh otot yang ada di leher beristirahat, sehingga perlahan-lahan leher Anda tidak mampu lagi menahan beban kepala Anda sendiri. Dan biarkan kepala Anda mencari posisi paling nyaman untuk beristirahat. Lepaskan semua ketegangan yang ada di leher Anda. Biarkan semakin lama leher Anda menjadi semakin rileks dan semakin lemas. Sekarang, fokuskan perhatian Anda di sekitar kepala Anda. Istirahatkan seluruh tubuh dan pikiran Anda. Biarkan pikiran Anda beristirahat. Biarkan pikiran Anda menjadi semakin tenang, semakin damai, semakin nyaman. Lepaskan semua beban pikiran yang mengganggu Anda selama ini. Biarkan pikiran Anda beristirahat. Istirahatkan seluruh otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di kepala Anda, sehingga membuat Anda, pikiran Anda, menjadi begitu tenang dan begitu damai. Sekarang sebarkan relaksasi ini di seluruh wajah Anda. Lemaskan seluruh otot yang ada di wajah Anda, mulai dari otot rahang, otot-otot yang ada di sekitar pipi,
Hening juga kelopak mata Anda. Biarkan seluruh wajah Anda menjadi sangat lemas, sangat rileks. Semakin tenang, semakin rileks. Sekarang tarik nafas dalam dan hembuskan perlahan. Buatlah nafas Anda menjadi nyaman, menjadi rileks, menjadi ringan sekali. Sambil Anda rasakan seluruh tubuh dan pikiran Anda sekarang beristirahat, nyaman dan rileks sekali. Tenang dan damai. Sebentar lagi, saya akan membantu Anda memperdalam level relaksasi Anda. Sebentar lagi, saya akan menghitung mundur dari 10 sampai 1. Sambil rasakan di setiap hitungan saya akan membuat Anda menjadi semakin tenang, semakin rileks, semakin damai, dan semakin nyaman. Sekarang saya mulai hitung. 10. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Istirahatkan tubuh Anda. Istirahatkan pikiran Anda. 9. Tarik nafas dalam dan hembuskan perlahan. Buatlah seluruh tubuh dan pikiran Anda semakin tenang dan semakin rileks. Bernafaslah dengan nyaman. Bernafaslah dengan bebas. Delapan, semakin nyaman, semakin rileks. 7, jika Anda sedikit merasa mengantuk, silahkan masuki alam tidur Anda. Nyaman sekali, rileks sekali.